Yang bahaya itu kan bukan omongan kita disisipin jadi omongan kita. Opini dia, kita yang masuk penjara gitu. Nah, jangan takut. Ibu saya pendidikan bangga dan waktu itu relatif modern lah, naik sepeda, perempuan, ngajar, ya kan, nggak banyak perempuan pada waktu itu. Nah, tapi dia tinggalkan warisan yang paling besar buat saya, karena dia meninggal pada saat saya 6 tahun. Itu dia ajarin saya baca sejak 3 tahun. Saya ingat banget, saya ditaruh di pinggir jendela gitu, dia bacain, saya suruh ngikutin, ya, mengesankan banget. Akibatnya saya jadi senang baca. Saya anak yatim piatu, bapak meninggal umur 8 tahun, anak keluarga biasa. Saya pasti nggak jadi apa-apalah. Ternyata kita bisa jadi apa-apa karena dikasih warisan seneng baca itu. Nah, 3 perempuan ini betul-betul bantu saya dengan cinta, ya kan? Itu beda lah. Kalau kamu hanya dibantu tanpa cinta, ya kan? Beda dibantu dengan cinta gitu. Ibu saya bantu saya dengan cinta, ngajarin baca. Nenek saya bantu saya, ya, juga dengan cinta. Almarhum Hera juga sama. Kalau kita dibantu sama cinta, tentu kita menjadi nyaman, damai, dan bisa lebih terbuka, kreatif gitu. Nah, sering yang bisa begini ini perempuan, karena laki-laki kan terlalu rasional, iya kan? Perempuan kan lebih menggunakan perasaan. Saya pengagum Einstein karena sejak SMP saya senang banget. Saya kan banyak baca biografinya Einstein. Saya punya koleksi foto-foto Einstein. Lagi naik sepeda di Princeton, lagi merenung, lagi mikir. Dia kan rambutnya aut-autan gitu loh. Iya kan? Iya. Orang sangat pintar sekali. Tapi dia bukan orang yang hanya pintar doang. Dia a multi-dimension man. Orang yang multi-dimensi. Pertama, genius. Bisa menjelaskan hal sulit pakai matematika tingkat tinggi. Tapi bisa menjelaskan teori fisika canggih, relativity, sama anak umur 7 tahun. Bolak-balik mikirnya. Kalau orang cuma pintar bisa jelasin masalah sulit dengan sulit. Kalau orang pintar jelasin masalah sulit dengan gampang atau dengan sulit gitu. Nah, saya hari ini mohon maaf, barangkali kolektor buku Einstein paling banyak di Indonesia. Ada 27 biji kali. Karena setiap ada buku baru tentang Einstein, teman-teman lama saya kasih saya hadiah ulang tahun, kasih foto-foto Einstein, dan sampai hari ini kita dikasih kaos kaki Einstein, kaos Einstein. Saya kasih contoh, ini buku original dari manuskripnya Einstein, dicetak di seluruh dunia, nggak banyak, ya, kita dikirimin. Ya, tulisan tangan dia. Ya, tentang teori matematik, memang dia orang pintar banget. Iya kan? Dan betul. Ya, jadi ini manusia genius, tapi punya hati. Iya kan? Dan multidimensi. Suka musik, suka filsafat,
bisa ngomong tentang sejarah, ya, walaupun kejagoan utamanya ini dalam bidang ini, ya, sains. Soekarno ini ajaib, ya. Dia kan pendidikannya di ITB dalam negeri, tapi dia bisa ngalahin orang-orang yang lulusan luar negeri, Hatta, Syahrir, siapa segala macam, karena dia banyak baca. Nah, waktu teman Belanda penjarain dia pertama kali di Bandung, itu di penjara Bancai, isinya orang Indonesia melulu. Kerjanya tuh senangnya ngobrol, bercanda gitu. Soekarno nggak mau, dia minta nulis surat sama gubernur Belanda supaya dia dipindahin ke penjara Sukamiskin. Itu penjaranya orang Belanda. Nah, orang Belanda walaupun dia penjahat, perampok, pembunuh, dia yang baca. Perpustakaan di Sukamiskin itu banyak buku. Nah, dia pengen dipindahin ke situ. Dia satu-satunya dipindahin ke penjara Sukamiskin. Dia baca, iya kan? Jadi dia kayak kuliah lagi, nggak resmi gitu. Nah, habis waktu dibuang, salah satu dibuang di Flores. Nah, di Flores itu gereja-gereja kan pendeta Katoliknya berasal kebanyakan dari Jerman. Orang Jerman kan pintar-pintar. Ya, Einstein di Jerman tuh. Iya kan? Jadi dia ketemu sama Romo-romo Katolik yang bacanya luas tentang filsafat, tentang macam-macam. Dari situlah dia dapat banyak pemahaman tentang nasionalisme, tentang macam-macam. Nah, kemudian datang nih rombongan dari Belanda, alumni sekolah di Belanda, merasa pede kan? Gue sekolah di Eropa, ada yang sekolah di Prancis, ya kan? Gue siapa sih dalam negeri? Nggak ada gitu. Ketemu sama Soekarno, habis diskusi, nyerah. Memang Soekarno hebat gitu loh. Nah, patung dia yang di situ itu patung waktu dia kuliah, kan biasanya pakai belangkon, ya kan? Dia nggak biasa pakai itu. Dulu suka diundang lah kalau ada acara yayasan kanker. Dan saya punya pengalaman pribadi kanker karena almarhum meninggal karena kanker. Terus beberapa tahun kemudian saya menikah lagi dengan wanita Tionghoa dari Bangka di Cirebon. Ternyata kena kanker juga. Ya, berapa tahun pergi juga gitu. Nah, saya sangat prihatin. Kanker itu penyakit yang sangat sulit diobati. Kecuali kamu baru tahap 1, 2, 3 itu bisa sembuh. Tapi kalau tahap 4 kecil, persentase bisa sembuh. Tapi yang saya sangat prihatin, yang kena kanker ini sekarang anak-anak perempuan muda, bahkan bayi, anak 5 tahun bisa kena kanker, remaja banyak sekali yang kena kanker. Kenapa? Karena pola makan dan lifestyle, banyak makan ya istilahnya junk food atau apa, makan kaleng atau apa, itu kan selalu ada chemical. Nah, kalau badan kamu tipe, ada 2 tipe kan, kamu makan chemical berapa aja nggak ada masalah. Tapi kan ada manusia yang sensitif sekali, begitu terlalu banyak chemical, terlalu banyak ini itu, dia kena kanker. Itu yang menjelaskan kenapa banyak anak-anak perempuan muda, anak-anak kena kanker. Biasanya kanker itu udah 40 tahun, perempuan di atas 40 tahun. Nah, saya minta badan BPOM supaya lebih tegas
jenis-jenis makanan yang ada risikonya kanker itu dilarang dong, jangan sampai gitu. Karena kesian sekali kena kanker tuh, wah sedih sekali. Untuk yang Perempuan Indonesia itu hebat. hebatnya ke Contohnya di Bali, mohon maaf, yang kerja kan kebanyakan perempuan. Ya ibu rumah tangga, ya nyari duit. Ya di Sumatera Barat perempuan. Ya di banyak di daerah di Indonesia perempuan sebetulnya kerjanya lebih banyak dari laki. Ada yang kerja nyari uang, nanti rumah tangga. Dan secara fisik pun perempuan itu jauh lebih tahan dibandingkan laki-laki. Nah yang ketiga, ini pengalaman saya konkret. Saya kan waktu itu bersama Harvard Team memperkenalkan kredit program Simpedes untuk di desa-desa, simpanan pedesaan, kredit umum pedesaan, Kupedes. Itu program rural banking termasuk paling bagus lah di dunia, yang dicontek oleh, bukan dicontek, yang ditiru dan dikembangkan oleh Profesor Yunus di Bangladesh sehingga dia dapat hadiah Nobel. Nah, pengalaman saya, perempuan lebih bisa dipercaya kalau dikasih kredit. Benar-benar dipakai untuk maksud itu, mau dagang, mau bikin produksi atau apa. Yang mohon maaf, kalau laki agak beda. Dikasih kredit, ya kan, ya pakai lain-lain lah. Makan sama temennya, minum. Kalau kreditnya lebih gede, dia kawin lagi, beli mobil mewah gitu. Jadi beda sama perempuan. Perempuan dikasih kredit benar-benar sesuai dengan apa yang dia omongin. Nah, kalau kamu lihat persentase kredit macet perempuan sama laki, perempuan lebih rendah. Jadi kalau kita mau bantu ekonomi Indonesia, kasihlah kredit lebih banyak. pasti jamin aman. Ya jamin aman. Dia juga pakai uang pasti buat anaknya, pendidikan, kesehatan gitu. Jadi maksud saya, salah satu perempuan kita harus berikan kesempatan ekonomi dan bisnis lebih besar, lebih bisa dipercaya dari laki secara umum nih, mohon maaf. Ya.